Who's there? Stay right fucking there. Stop! How many of you are there? It's fucking me. Just let me go! Hai guys, salam kenal buat kalian semuanya. Kali ini Kodok Film akan berbagi alur cerita dari film berjudul Don't Breathe, tahun 2016. Film bergenre crime thriller ini menceritakan kisah 3 remaja yang merampok rumah seorang kakek tunanetra dan terjebak di dalamnya. You killed them both. No! You'll breathe well. No! Get away from me! No! Cerita film ini dimulai dengan diperlihatkan seorang laki-laki sedang menyeret seorang wanita di jalanan yang terlihat di sekelilingnya itu seperti sebuah kompleks perumahan. Film ini menceritakan tentang 3 orang anak muda yang memiliki kehidupan ekonomi yang sulit sehingga membuat mereka melakukan tindakan kriminal. Mereka adalah Alex, seorang spesialis keamanan kunci dikarenakan ayahnya bekerja di bagian keamanan kunci. Sementara itu, Manny, sang otak aksi pencurian ini hanya tertarik sama uang saja, dan Rocky, kekasihnya yang juga ikut dalam aksi pencurian ini dikarenakan Rocky keluarganya yang berantakan dan memiliki seorang adik perempuan yang masih kecil. I want to be a surfer. California. Okay. I promise that. Suatu ketika Manny yang lagi BU alias butuh uang, ia lalu mengajak Rocky dan Alex untuk merampok di sebuah rumah seorang kakek tentara veteran yang kita sebut saja si Engkong. Nah, si Engkong ini hidup seorang diri. Menurut informasi yang Manny dapat, rumah si Engkong ini terletak di suatu perumahan yang sepi penghuninya. Selain itu juga, ternyata dulunya ada sebuah kejadian, di mana anak perempuannya si Engkong itu tertabrak mobil hingga tewas dan keluarga korban diberikan semacam uang santunan sebesar $3.000 atau sekitar 4 miliar rupiah. This guy is sitting Okay, and then what? on at least 300K. Mereka mulai beraksi dengan memantau lokasi dan target sasaran mereka, dan benar saja rumah Engkong itu berada di perumahan yang sepi penduduk seperti kota mati, dan tentu saja situasi ini akan sangat memudahkan mereka untuk mencuri. Tiba-tiba ada seekor anjing yang muncul di samping mobil mereka. Anjing itu milik si Engkong dan kabar baiknya Engkong itu ternyata seorang tunanetra. Jelas ini sangat memudahkan mereka untuk melakukan pencurian. Get a chloro bomb. Get out of my fucking car, you dog shit! Shit, that's our guy. Wait, is he blind? We do this tonight. Singkat cerita, malam pun tiba dan saatnya mereka beraksi. Aksi mereka diawali dengan menjinakkan anjing, di mana Alex melempar sepotong daging yang sudah dicampur dengan zat kimia semacam obat tidur, sehingga anjing itu pingsan seketika. Sweet dreams, Bob. Setelah itu mereka berencana masuk dari pintu belakang, tapi karena pintu teralisnya sulit untuk dibobol, akhirnya Rocky memutuskan untuk naik sendirian ke lantai atas melalui jendela. Saat Rocky membuka jendela, ternyata itu mengaktifkan alarm otomatis yang terpasang di rumah itu. Rocky dengan cepat mencari dan menonaktifkan alarm tersebut dengan alat yang sudah dia persiapkan. Alarm pun berhasil dinonaktifkan. Kemudian Rocky membuka pintu dari dalam, Manny dan Alex langsung masuk. Manny langsung masuk ke kamar si Engkong yang sedang tertidur pulas, tapi tiba-tiba Engkong terbangun dari tidurnya.
Melihat itu, Manny langsung menyambutnya dengan melempar asap pembuat pingsan yang sudah dia bawa, dan seketika Engkong tertidur kembali dan Manny keluar dari kamarnya. Done. Setelah semuanya sudah beres, kini mereka hanya mencari uang itu disimpan di mana. Mereka melihat pintu yang sedang terkunci dengan gembok, ini pertanda uang itu ada di dalam ruangan tersebut. Lalu Manny mulai mencoba membobolnya dengan linggis, namun gemboknya terlalu kuat. Akhirnya Manny mengambil pistol yang dia bawa, sontak mengagetkan Alex dan ia merasa ini sudah di luar batas, lalu ia memutuskan pergi dan mengajak Rocky, namun ternyata Rocky menolak. What was that? 9mm Beretta. Do you have any idea what bringing a gun to a burglary means? Manny, you've never shot a gun before. It's time to pop that cherry. Let's go. Tanpa pikir panjang, Manny langsung menembakkan pistolnya, Alex pun langsung pergi meninggalkan mereka berdua. So hot. Saat pintunya sudah terbuka, tiba-tiba si Engkong sudah berada di depan pintu kamarnya, seketika Manny dan Rocky terkejut. Engkong lalu bertanya, "Siapa itu? Maaf Pak, aku habis minum alkohol lalu mabuk dan tidak sengaja aku masuk ke rumah ini," jawab Manny yang disambut Rocky dengan terdiam. Who's there? Okay, man, just chill, alright? I was wasted and I wandered in, so that was my bad, alright? So I'm just gonna leave, okay? Lalu Engkong beranggapan hanya ada satu orang saja. Saat Engkong berjalan, tidak sengaja kakinya menginjak potongan kunci gembok yang telah dihancurkan oleh Manny. Ketika diinjak-injak akhirnya dia menyadari bahwa itu kunci gembok ruangannya, dan berarti rumahnya sedang dimasuki pencuri. Mengetahui hal tersebut, Manny langsung menodongkan pistolnya ke si Engkong, tapi Engkong dengan berani pelan-pelan mendekati Manny, lalu Manny yang panik langsung menembakkan pistolnya ke atas. Single step, alright? You hear me or what? Don't you move! Fucker. I said stop. Well, you hear me or what? Don't you fucking test me! Suara tembakan tersebut terdengar oleh Alex, sehingga Alex memutuskan untuk kembali ke dalam. Si Engkong yang terus mendekat membuat Manny semakin panik dan Engkong berhasil mencekik leher Manny dan berkata, "Kalian ada berapa orang?" Dan Manny menjawab dengan penuh rasa ketakutan kalau dia hanya sendirian, lalu Manny meminta belas kasihan dari Engkong, agar melepaskannya. How many of you are there? Just fucking me, just let me go! Kemudian si Engkong melepaskan tangannya dari leher Manny, kemudian Manny mencoba membacok Engkong namun ia justru ditembak mati oleh Engkong. Rocky sangat terkejut melihat hal itu, ia lantas pelan-pelan berjalan mundur ke ruangan pakaian itu untuk bersembunyi di sana. Ketika Alex kembali ke dalam, ia hampir saja bertabrakan dengan si Engkong, namun ia berhasil menghindar. Engkong yang tidak sengaja menemukan pecahan kaca di lantai, kemudian memutuskan untuk menutupnya dengan papan. Alex menerima pesan WhatsApp dari Rocky yang mana Rocky saat ini lagi sembunyi di ruangan pakaian, dan Alex pun pergi menghampiri Rocky ke sana. Di saat mereka berdua di dalam ruangan pakaian itu, si Engkong juga masuk ke dalam ruangan tersebut, dan ternyata di sanalah berangkas uangnya disimpan. Engkong lalu membuka berangkas itu dan memastikan uangnya masih aman. Rocky yang berada di sana akhirnya mengetahui kode berangkas itu. Saat Engkong keluar,
Alex datang dan mereka berdua memutuskan untuk mengambil semua uangnya. Setelah itu mereka akan keluar melalui pintu bawah tanah, karena semua pintu yang ada sudah dikunci dari dalam oleh si Engkong. Mereka berdua bergegas pergi ke ruang bawah tanah. Di saat mereka sampai di sana, terlihat si Engkong yang tidak sengaja menemukan sepatunya Rocky di lantai atas. Engkong pun menyadari kalau masih ada orang lain yang ada di rumahnya. Dia langsung memeriksa berangkasnya dan menemukan uangnya sudah tidak ada lagi yang tersisa. Di saat Rocky dan Alex sedang mencari pintu keluarnya, tiba-tiba mereka terkejut melihat seorang wanita yang sedang terikat berada di sana. Karena tali yang diikat pada wanita itu tersambung dengan lonceng yang berada di kamarnya si Engkong, maka Engkong langsung mendengar bunyi lonceng tersebut dan ia pun mengetahui para pencuri itu pasti berada di ruang bawah tanah. Kembali ke Rocky dan Alex yang terlihat bingung, kenapa wanita itu diikat di ruangan ini. Ketika mereka menemukan sebuah koran yang berada di ruangan itu, akhirnya mereka tahu bahwa wanita yang terikat tersebut adalah seorang wanita yang telah menabrak anaknya si Engkong. We have to get her out of here. No, all right. Lucky, we don't have time. We'll get out of here and we'll call the cops. Saat mereka lagi dalam keadaan bingung antara pergi dan menyelamatkan wanita itu, tiba-tiba terdengar langkah kaki Engkong ke arah pintu ruang bawah tanah itu. Dengan cepat mereka melepaskan ikatan wanita tersebut. Kemudian mereka berjalan menuju pintu keluar yang ditunjukkan oleh wanita itu, akan tetapi saat dibuka, sudah ada si Engkong di sana, dan dia langsung menembak mereka semuanya. Alex terkena tembakan di telinga, Rocky berhasil selamat, sementara wanita itu tewas tertembak di wajahnya. Rocky dan Alex langsung bersembunyi, sedangkan Engkong langsung menghampiri wanita itu dan menggendongnya. Ia terlihat sedih, lalu dia mengunci kembali pintunya. Saat itu juga Rocky dan Alex langsung lari, dan mereka pun akhirnya bisa keluar dari ruang bawah tanah. Kemudian Alex mengganjal pintunya dengan linggis, tetapi ada anjingnya Engkong yang sedang berada di ujung lorong. Alex dan Rocky pun langsung lari ke kamar atas, kemudian menahan pintunya dengan lemari. Rocky. Tiba-tiba si Engkong mencoba mendobrak pintu kamar tersebut. Alex langsung menyuruh Rocky pergi duluan melalui saluran udara sedangkan dia mengorbankan dirinya sendiri untuk melawan si Engkong. Rocky pun langsung pergi. Tapi naas anjing itu berhasil masuk dan mengejar Rocky. Sementara itu Alex terlempar dari jendela. Alex yang ternyata masih hidup, langsung dihampiri oleh si Engkong. Kemudian terjadilah perkelahian antara mereka yang berakhir dengan tewasnya Alex. Rocky yang sebentar lagi sudah bisa keluar dari rumah, tiba-tiba ia ditarik masuk ke dalam oleh si Engkong, dan Rocky pun dicekik sampai pingsan.
Saat tersadar, dia sudah dalam keadaan terikat. Engkong lalu curhat bahwa, di dalam perut wanita yang menabrak putrinya itu sudah ada bayinya si Engkong, tapi dia tidak menyetubuhi wanita itu melainkan si Engkong memasukkan spermanya secara manual. Hal itu dia lakukan sebagai pengganti putrinya yang sudah tewas. Namun sekarang semuanya sudah sirna, dikarenakan wanita itu sudah mati, dan itu berarti Rocky harus menggantikan posisi wanita tersebut. Please let me go. You killed them both. Well, they would be alive if you hadn't broken into my home. You have to be held accountable. Si Engkong mengambil sperma dirinya yang sudah dia bekukan dalam tabung, lalu dia mencairkannya untuk kemudian dimasukkan ke dalam kelaminnya Rocky. You're strong, you'll breed well. No, get away from me. No! Di sisi lain, ternyata Alex masih hidup dan hanya tertusuk di bagian samping perutnya. Alex kemudian bangun dan mengambil sebuah palu. Saat si Engkong akan memasukkan spermanya ke dalam kelaminnya Rocky, tiba-tiba dari belakang Alex memukulnya dengan palu hingga dirinya pingsan. Alex lalu memborgol si Engkong di tempat tersebut, dan Engkong berkata, "Kalian sudah dapatkan apa yang kalian mau, sekarang pergi dari rumahku." Kemudian mereka berdua pergi dari sana bersama uang yang mereka curi itu. Saat mereka akan keluar pintu, ternyata si Engkong sudah terlepas dari borgolnya dan tiba-tiba langsung menembak Alex, dan kali ini Alex benar-benar tewas. Seketika itu juga Rocky langsung lari keluar dari rumah tersebut. Pada saat ia akan menaiki mobilnya, tiba-tiba si Engkong muncul dari belakang dan memukul kepalanya Rocky hingga pingsan, dan ternyata adegan inilah yang terlihat di awal film. Kini Rocky sudah kembali berada di rumah si Engkong, dan saat Engkong lengah, Rocky mengambil remote punya Alex dan mengaktifkan alarm sekaligus memanggil 911 secara otomatis. Suara alarm ini ternyata membuat Engkong kelimpungan dan kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Rocky. Dia langsung memukul kepala Engkong dengan linggis hingga Engkong tersungkur. Kemudian Rocky mengambil tasnya yang berisi uang tersebut lalu pergi meninggalkan rumah itu. Singkat cerita, di sebuah tempat makan di stasiun, di mana ada Rocky dan adiknya di situ. Tidak sengaja Rocky melihat berita di TV yang memberitakan seorang tentara veteran dirampok, ternyata si Engkong itu masih hidup. Menurut laporan, si Engkong hanya mengalami beberapa luka kecil dan dia membunuh kedua perampok yakni Manny dan Alex untuk membela diri, sehingga si Engkong ditetapkan sebagai korban, dan si Engkong mengatakan bahwa tidak ada barang yang dicuri dari rumahnya. Seketika Rocky menyadari bahwa si Engkong ternyata pria idaman juga loh. Idaman buat para maling, yang mana si Engkong masih mempunyai hati nurani kepada orang lain dengan merelakan hartanya dicuri orang. Dan di akhir cerita, Rocky dan adiknya pergi keluar kota untuk menjalani hidup baru mereka berdua. Film ini dengan jelas memperlihatkan kepada kita, bahwa ketika orang membuat kesalahan dengan meremehkan orang lain, saat itulah mereka benar-benar berada dalam kejutan terbesar mereka. Maka dari itu pentingnya memperlakukan orang lain dengan hormat dan kebaikan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan support channel ini, semoga kalian semua terhibur.
Jangan lupa komen dan sarannya ya. Misi ah!